Mas, pusaka ini kan harus mupus saka kanan. Jadi kita ini gitu. tidak berpikir macam-macam lagi dan tidak boleh berkata yang aneh-aneh lagi dan tidak boleh mendengarkan yang aneh-aneh lagi. Jadi semua harus mupus. Pusaka itu mupus saka kahanan. Jadi, kahanan. Iya, gitu. Mupus ini sudah menghindarkan diri dari keduniawian ini. Namanya saja duniawi. Nggih. Ya, berawal dari kata du. Du ini kan duduk. Oke. Nah, niawi ini kehidupan ini. Oh gitu. Nah, dunyo kasaran. Oke. Makanya dikatakan du niawi, berarti du ini duduk, niawi ini dunyo. Dunyo sebetulnya kosong kan ngono, duduk dunyo yang kaya dibayangno menungso iki. Oke. Nah, dikatakan kosong tapi nyatanya ada isi, ada sampean dan sebagainya. Dikatakan isi tapi kadang kosong. Gitu nggih. Isi ya. Ini filosofi nggih. Filosofinya orang Jawa sangat-sangat ini, sangat mendalam gitu nggih. Iya. Oke. Untuk laki. Ini sobat, ada apa itu Pak Mat? Ini celurit nggih. Iya, senjata khas Madura. Ini yang bagus ini. Oh, yang bagus ini, Pak. Ya. Besar sekali loh ya. Besar sekali, ini kan jarang sekali ini. Oke. Celurit yang besar sekali bahkan berpamor. Ada pamornya, Pak? Oh, ada pamornya, Mas. Mulai dari sini sampai ke atas ini berpamor semua. Ini kalau boleh dibilang pamor Ganggeng Kanyut mungkin ya. Ganggeng Kanyut. Ini pusaka orang Madura ini. Iya, Pak Sahlun ini ya. Iya. Pusaka Pak Sahlun. Pusaka Madura Sepuh. Madura Sepuh ini sobat. Iya. Ini Madura Sepuh, sekarang sudah tidak ada lagi. Keren loh ya. Karena apa? Baru kali ini saya melihat ada celurit sebesar ini dan juga cukup berpamor. Untuk 4 kepala. 4 kepala jadi 1 cukup. Ini ukurannya kan 4 leher 5 leher ini. Ada sejarahnya Pak untuk ini. Sejarahnya panjang sekali. Ini gini. Saya punya saudara ini sesepuh Madura kuno. Sesepuh dari Madura. Oh, gitu nggih. Madura kuno dan domisilinya di Sumenep, dekatnya Keraton Sumenep dulu. Oh, nggih. Nah, makanya kenapa sih ini senjata khasnya beliau dikasihkan saya ini karena gini. Beliau ini sudah 4 kali ini ditantang orang untuk carok. Oh, gitu. Karena di Madura ini kan ciri khasnya kan kalau terjadi kesalahpahaman atau selisih paham pasti carok. Pasti senjata celurit itu yang bicara. Bicara gitu ya. Itu Pak Salun ya. Pak Salun ini orang Madura ini. Salah satunya carok. Nggih. Terus nah, kebetulan celurit ini 4 kali diajak carok tidak mau, dalam arti tidak mau gini. Begitu undangan sudah ditentukan jamnya, lokasi sudah ditentukan, saudara saya ini datang, nyatanya musuhnya tidak datang. Gitu. Jadi sampai 3 kali diajak orang carok ini gagal terus. Terakhir yang keempat kali diajak carok terjadi. Tapi begitu saudara saya ini diam saja, nunggu musuh melawan. Begitu musuh melawan, celurit dihantamkan, cuma ditangkis sama ini celuritnya putus. Akhirnya lari musuh itu. Oh gitu. Nah, makanya celurit ini dikasihkan saya. Bawa ini Mas, ini celurit banci nih. Loh kok bisa celurit ini banci? Lah iya, tak ajak carok enggak pernah mau. Nah, makanya dikatakan celurit ini banci. Sebenarnya ya enggak banci juga kok. Kalau saya lihat ini enggak banci, gagah. Berpamor. Bisa nggak Pak ini celurit ini disebut sebagai sebuah pusaka? Ya bisa Mas, karena gini. Dulu Madura ini kan sangat menunjang sekali bagi kemerdekaan Majapahit. Salah satunya adalah Adipati Arya Wiraraja. Oh iya. Kalau tidak ada Adipati Arya Wiraraja dan sekutu-sekutunya, mungkin Majapahit tidak akan berdiri. Tidak akan berdiri, benar sekali. Tidak akan berdiri. Makanya Madura itu bisa dikatakan sesepuhnya Majapahit juga. Iya, saudara kita juga. Iya, sebenarnya saudara kita. Mungkin dulu ini karena Madura, Surabaya, Situbondo ini jadi satu karena bencana alam yang luar biasa, akhirnya terpisah menjadi selat-selat. Jadi pulau-pulau itu jadi terpecah jadi 3 itu Surabaya, Madura, dan Situbondo. Sebetulnya kalau ditempuh jalur laut ya berdekatan. Itu ya berdekatan. Ada kisah-kisah sendiri lah dulu itu. Keren loh ini. Berarti pusaka yang
koleksi oleh Pak Iwan ini sobat semuanya. Kalau kalian katakanlah, Pak, ini ada nggak sebagian yang dimaharkan? Gini Mas, saya ini kan pelestari. Oke. Sebetulnya leluhur saya dulu ini kan pesannya kan kalau bisa uri-urin, selamat no, rawatan kan gitu. Mung lek ono susah uripmu, ono butuh uripmu, oleh mbok ijolno pangan kan gitu. Oh, gitu. Makanya saya sendiri belum pernah jualan pusaka, itu belum pernah. Akan tetapi banyak sekali saudara yang membutuhkan. Nah disitulah baru saya kasihkan agar pusaka ini juga mempunyai manfaat bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Tapi tetap pesan saya ya dirawat lah yang baik. Dirawat yang baik gitu. Karena apa sobat? Kalau di koleksi dari Pak Iwan ini semuanya punya filosofi dan juga semuanya juga punya ini. Tadinya beliau dapatnya dari mana itu ada asal usulnya gitu Bang. Iya. Kalau boleh dibilang ini. Mayoritas seperti itu. Tidak sekedar beli dan tidak sekedar kita temukan. Gitu. Ya, itulah namanya jodoh kan jodoh, gitu. Nah, sobat semuanya, seperti yang saya ketahui bahwa Pak Iwan ini adalah pimpinan dari Paseduluran Damar Murup. Tapi saya juga pengen tahu, Damar Murup itu kan ini Pak, nama dapur sebuah pusaka. Iya. Nah, apakah di Paseduluran Damar Murup ini Pak Iwan punya koleksi pusaka Damar Murup Pak? Insya Allah ada, meskipun tidak bagus-bagus amat, itu paling tidak juga tidak jelek-jelek amat. Gitu. Dia tetap ada lah, namanya kita ini kan tetap simbol, namanya simbol kan, makanya dikatakan Paseduluran Damar Murup. Apa sih Damar Murup itu? Damar itu kan pepadang. Murup itu supaya kita ini tidak tersesat. Jadi dikatakan Damar Murup ini adalah kalau kita ini sebagai manusia sejati-sejatinya manusia, kita ini juga harus punya lentera. Dalam arti lentera ini di dalam hati kita sendiri. Jadi dikatakan Damar Murup ini di sini dibentuk suatu paseduluran, bukan padepokan atau perguruan yang lain seperti yang banyak sekali perguruan sekarang ini. Dan kita di sini ini dibentuk paseduluran. Jadi kita semua ini adalah saudara. Makanya kan simbol kita ini adalah rukuno sak podo padane urip, mung kurang luwe awake dhewe iki ayo dititipno sak podo padane urip. Itu ya, makanya seperti itu. Di sini banyak sekali kok anak-anak yang ngumpul di sini, bahas-bahas budaya, bahas-bahas kisah-kisah tentang jejak-jejak kaluhuran, situs-situs yang tertinggal. Gitu. Banyak sekali pembahasan di sini. Oh ya, untuk kegiatan dari Paseduluran Damar Murup ini kira-kira apa saja Pak? Paseduluran Damar Murup gini ya. Makanya kita ini difokuskan setiap malam Jumat, pasti diadakan doa bersama. Dalam arti doa bersama ini simbol sebagai rasa syukur kita kepada seluruh leluhur kita, kepada Gusti Yang Maha Agung, bahwa kita ini masih dikasih kesempatan untuk bernafas. Yang kedua, kita ini masih diberi kesempatan untuk mengetahui jejak-jejak leluhur kita yang masih tersisa. Gitu. Nah, disitulah di sini dibentuk Paseduluran Damar Murup. Intinya kita semua di sini belajar dan terdidik dan dididik untuk berdoa. Jadi mendoakan leluhur kita ini agar arwahnya bisa diterima dan bisa disempurnakan oleh Yang Maha Kuasa. Nah, kita ini sebagai putra wayah dan penerus sejati, disitulah hati kita tergerak untuk itu. Boleh boleh ditunjukkan kepada sobat semuanya, mungkin Pak Iwan punya koleksinya dari keris Damar Murup tadi? Ya, mungkin ada salah satunya ini. Oh, ini sobat. Ini juga Damar Murup. Nah, Damar Murup ini makanya kenapa sih dikatakan looknya cuman 3? Masuk look 3 kalau Pak Iwan ya? Iya, Damar Murup ini looknya 3. Kenapa dikatakan 3? Disitulah munculnya sumber kekuatan manusia, dikatakan Trimurti. Trimurti itu adanya Sang Pencipta, Sang Pemelihara, dan Sang Pelebur. Trimurti munculnya ada Yang Maha Kuasa, ada munculnya orang tua kita, dan munculnya kita ini. Itu juga masuk. Ada lagi juga munculnya Yang Maha Kuasa, ada munculnya alam semesta, ada munculnya manusia.
Oh, disitulah. seperti itu, sobat. Iya, makanya pusaka Damar Murup kenapa sih bilahnya ini panjang? Ini adalah simbol perjalanan manusia. Oh, gitu. Sebetulnya perjalanan manusia ini panjang sekali. Dalam arti panjang sekali, tidak sekedar di alam dunia. Oh iya, benar sekali. Di alam dunia paling kita ini dikasih kesempatan 70 tahun, 80 tahun, kalau dikasih kelebihan lagi bisa 100 tahun, akan tetapi di alam kelanggengan itu yang lebih panjang lagi, karena kita ini banyak sekali pengganti-pengganti kita, dalam arti putra-putra wayah yang selanjutnya ini masih banyak sekali. Makna dan filosofi dari Damar Murup ternyata sangat sangat dalam sekali ya. Betul, makanya lurus ini adalah perjalanan manusia. Belokan 3 ini supaya manusia itu ingat pada Sang Maha Pencipta, ingat pada leluhurnya, terutama ingat pada dirinya sendiri. Dari mana dia berasal, untuk apa dia ada, dan untuk apa dia diadakan, kan gitu. Oh gitu, Nah, demikianlah tadi sobat obrolan singkat saya dengan Pak Iwan, Pak Salum dan juga Pak Slamet. Mungkin apakah ada yang perlu ditambahkan, Pak? Sudah cukup untuk Pak? Sudah cukup. Nah, demikianlah tadi sobat, kita sudah melihat-lihat dari koleksi dari Pak Iwan, dan ternyata koleksi Pak Iwan itu tidak asal-asalan kalau boleh dibilang itu ya. Jadi beliau mengoleksi pusaka itu ada kisahnya tersendiri, dan juga ada makna dan filosofinya itu betul-betul beliau itu paham. Itu seperti itu. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih sudah menonton video dari saya, dan salam dari bumi Mojopahit. Rahayu, 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 sabu dumadi.